sudah mendekati tanggal-tanggal tua Pak Bu nggih. Dan kalau tanggal-tanggal tua seperti ini biasanya ada beberapa teman yang mulai nelpon kayak gitu nggih. Dan kemarin itu ada teman lama yang tiba-tiba nelpon katanya, "Oh, nanti malam saya mau ke rumah. Mau sekalian makan di situ," kata dia kan. Terpaksalah saya bikin nasi banyak, masak banyak maksudnya. Dan ujungnya pret, dia nggak datang, katanya hujan. Nasi udah banyak, mau diapain? Nggak tahu kan. Jadi nggih, menu hari ini nasi lagi yang diuper-uper nggih. Semoga Bapak Ibu nggak kapok. Ya karena saya memanfaatkan apa yang lagi ada di dapur saya. Kalau adanya nasi nggih, nasi yang dibuat. Semoga menu kali ini bisa menginspirasi lagi. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah bosan. Ya pun OTW capcus saja. Cus. Untuk membuat menu kali ini, pertama saya akan merebus air nggih. Air yang saya rebus sebanyak 1,5 gelas. Ini 1 gelas air. Bagi yang sudah biasa ngikuti video saya pasti paham bahwa 1 gelas air ini 300 ml. Nih gelas hadiah beli sabun apa waktu itu. Kemudian ke dalam panci saya masukkan daun jeruk. Kemudian ada daun apa ini? Daun pandan. Terus terakhir ada daun serai, batang serai. Batang serainya ini utuh, sak biji saya masukkan semua. Ini direbus menggunakan api yang kecil-kecil saja supaya aromanya betul-betul keluar. Direbus hingga airnya sisa 1 gelas saja. Gunakan api yang kecil saja Pak Bu nggih, supaya penguapannya tidak terlalu cepat. Pelan-pelan saja. Dan menurut ilmu kira-kira saya, ini ilmu pengawuran, ini sudah tinggal sisa 1 gelas. Langsung dimatikan kompore, disaring, diambil airnya. Semisalnya ternyata ini airnya sudah kurang dari 1 gelas, ditambah sedikit lagi dengan air biasa nggih Bu nggih, air mateng tapi hingga airnya pas 1 gelas. Ini airnya jadi berwarna sedikit kehijau-hijauan ya. Santo pinter kan? Pas 1 gelas. Anak embok tirah gitu loh. Tuh. Pas 1 gelas Pak Bu nggih. Ini kita sisihkan dulu. Panas Bambang. Ini kita biarkan dulu dingin. Sekarang saya akan memecahkan 4 telur. Ini standar banget Pak Bu nggih, kayak resep saya yang sebelumnya. Dan selanjutnya ini akan saya tambah nasi. Ini nasinya berapa centong? Ya, itu disponsori oleh bubur sumsum dan es cendol. Kali ini episode bikin nasi sisanya. Wis ndang liwat kono ah. Ini nasinya 2 centong Pak Bu nggih. Ini kalau ditimbang banyaknya 150 gram. Ini centong apa rice cooker, ini 2 centong. Berikutnya akan saya masukkan gula pasir sebanyak 10 gelas. 10 sendok. Bakul apa maning kali wato yo ah. Ini 10 sendok makan, 1, 2, 3. Ini nanti ada yang komentar lagi, itu sendoknya sendok teh. Saya jadi bingung kayak gitu nggih. Kemarin tuh ada anggota Manis Manja Group yang komplain begitu. Ini saya bandingkan Pak Bu nggih sekalian mumpung inget. Ini gelas lagi. Ini sendok makan, kemudian ini sendok teh, ini sendok teh, ini sendok makan. Beda banget tau ukurannya tau. Ini kelihatannya lingkarannya memang kecil tapi ini dalam. Nggih, ini dalam tuh. Sekarang ini akan saya blender dulu. Yang penting gulanya sama si nasinya halus, nggak usah terlalu lama. Udah, yang penting nasinya sudah hancur dan gulanya sudah larut. Ini langsung kita ambil. Nggak usah terlalu lama memblendernya. Hasil blenderannya langsung dituang ke dalam baskom. Tuh, kelihatan lembut semua Pak Bu. Nasinya nggak nampak lagi. Ada ding bagian belakang tapi masih oke lah. Sekarang saya masukkan tepung kanji. Ini tepung kanjinya sebanyak 10 sendok atau sekitar 150 gram. 2, 10.
Jadi perbandingan nasi dengan kanji ini 1:1 Pak Bu. Dan sekarang ini akan saya aduk dengan santuy saja. Woles-woles. Di menu kali ini saya tidak akan menggunakan santan. Saya akan mengganti santan dengan susu bubuk. Ini susu bubuknya satu bungkusnya 30 gram. Dan di kesempatan kali ini saya menggunakan 2 bungkus jadi 60 gram. Ini satu bungkusnya harganya 2.500-an hingga 3.000. Kurang lebih sama dengan harga santan yang 65 gram itu Pak Bu nggih. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan santan instan yang 65 gram itu yaitu nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Karena saya udah bosan menggunakan santan jadi saya ganti dengan susu. Saya masukkan susunya 2 bungkus Pak Bu nggih. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan santan meres sendiri, nggak apa-apa. Jadi nanti santannya yang dimasukkan ke dalam ember baskom sebanyak 1 gelas, nggak ada perbedaan. Sami mawon. Sekarang akan saya tambahkan baking powder. Baking powdernya ini sebanyak 1 sendok teh. Masuk. Kemudian ragi instan saya akan menggunakan sebanyak 1 sendok makan. Masukkan juga. Ini aduk lagi. Sebenarnya tidak menggunakan baking powder itu nggak masalah. Hanya saja karena saya itu orangnya kurang pede nggih. Takut raginya nggak bekerja dengan bagus. Jadi saya tambahkan baking powder. Karena tadi ini tidak menggunakan pewarna kuning, baik itu kunyit ataupun pewarna jadi-jadian, jadi sekarang ini akan saya beri pewarna makanan hijau nggih. Tuh. Twing 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 twing. Dah kebanyakan nanti. Ini diuplek-uplek lagi. Ini akan saya masukkan air rebusan daun-daunan tadi, tapi pastikan air yang akan dimasukkan itu sudah dingin atau paling kenceng anget-anget kuku. Cuman kalau menurut saya sih kalau anget-anget kuku nanti berisiko karena takutnya nanti kita ngomongnya anget-anget kuku padahal masih agak panas. Jadi kalau itu dipaksa dimasukkan raginya langsung matiau. Jadi bagusnya amannya gunakan air yang dingin saja. Tapi kalau untuk cepat proses si raginya sebenarnya menggunakan air hangat, cuman itu berisiko. Daripada ngambil resiko, kalau saya lebih bagus airnya sudah betul-betul dingin baru dimasukkan. Itu menjamin raginya tidak mati walaupun konsekuensinya jadi lebih lama menunggu bekerjanya, nggak apa-apa. Langsung dimasukkan airnya. Pastikan Pak Bu sudah dingin saja, jangan menggunakan air yang hangat biar tidak berisiko walaupun air hangat itu yang lebih bagus untuk adonan ini yang menggunakan ragi. Kita cari amannya saja. Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya istirahatkan selama 1,5 jam. Standarnya biasanya cuma 1 jam, tapi ini karena menggunakan nasi, saya tambah menjadi 1,5 jam. Kalau hawanya mungkin lagi dingin atau hujan, 2 jam lebih saja. Dan sekarang sudah 1,5 jam kemudian, wow, busanya banyak banget Pak Bu ini. Dan sekarang akan saya tambahkan minyak goreng. Minyak goreng yang saya masukkan sebanyak 10 sendok makan. 1, 2, 10. Kalau menggunakan margarin cair kurang lebih sebanyak 100 gram kemudian dicairkan, nggih. Kemarin ada yang nanya kalau sudah diistirahatkan apakah boleh diaduk? Aduk saja nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kuat-kuat ngaduknya, nggih. Dan nanti ini tetap akan saya panggang. Kalau tidak mau dipanggang, Bapak Ibu bisa mengukus. Kalau untuk dikukus,
dimasak dulu airnya hingga mendidih. Setelah itu baru dimasukkan adonannya, kemudian ditutup tapi jangan rapet-rapet, biarkan dia membentuk serat-seratnya. Setelah itu baru ditutup rapet kalau sudah terbentuk serat. Mengukus biasanya selama 45 menit sudah matang. Kalau dipanggang sekitar 50 hingga 55 menitan, lebih lama sedikit. Saya menggunakan cetakan bentuk kotak. Ini sudah saya olesi juga dengan minyak goreng, nggih. Ini nanti cukup enggak ya? Takut kebanyakan saya ini. Ini saya panggang di suhu 170 menggunakan api bawah dulu. Nanti 10 menit terakhir atau 5 menit terakhir baru menggunakan api atas. Saya panggang selama 50 menit dulu. Nanti kalau kurang ya ditambah waktunya. Ini jangan lupa diganjel dengan tusuk sate sedikit supaya nggak nutup rapet. Malah tipu. Dan ini sudah 15 menit kemudian. Ini aduh, nggak terlalu nampak udah berserat-serat atau belum, tapi saya ambil saja, ini nggak apa-apa. Yang saya khawatirkan bukan soal berserat atau tidaknya, tapi malah justru ini nanti belendung-belendung penuh kayak gitu, nanti cetakannya nggak muat, matilah saya ini. Ini beberapa saat setelah saya keluarkan dari oven. Ini masih panas Pak Bu, dan bisa dilihat banyak banget pori-porinya, nggih. Ini akan saya biarkan dingin, nanti akan saya videokan lagi ketika sudah saya potong-potong saja, nggih. Ini dia setelah saya potong-potong, hasilnya seperti ini. Berlubang-lubang banget tuh Bu, tengok Bu. Ya kan. Dan bagian bawahnya ini mungkin nanti akan ada yang komentar, kok gosong bagian bawahnya? Enggak gosong, ya memang bagian bawahnya harus seperti ini karena ini tidak menggunakan terigu, hanya menggunakan kanji dan nasi. Ini hal yang begini tuh wajar banget, normal banget, dan ini rasanya juga tidak pahit bagian bawahnya ini. Monggo silahkan dicoba kalau nggak percaya. Sekarang Santo akan ngicipi dulu, nggih. Pak Bu, kayaknya saya kelihatan ganteng banget nih sore ini. Mungkin karena efek mendung jadi sinarnya nggak muncul semua. Kejelekan saya tertutupi. Peret. Dan sekarang saatnya ngicipi. Sebenarnya acara ngicip itu bukannya saya kurang bersyukur dikasih rezeki makan tiap hari, bukan, tapi sudah bosan sebenarnya ngicipi makanan yang begini. Mana? Wangi. Nasinya entah hilang kemana, nggak ada lagi rasa nasinya. Enak Pak Bu. Tapi ya memang ketika selesai dipanggang ini ada penyusutan sedikit ya, nggak banyak-banyak. Jadi kalau bikin cake itu mungkin kurang terigu. Kalau udah ngembang tiba-tiba pas dingin kempes kayak gitu. Dan kalau ini menurut saya satu lagi sepertinya ini kayak kurang kanji, tapi kalau ditambah kanji lagi nanti malah jadi meler-meler. Jadi menurut saya mungkin pun segitu saja. Kalau mau ditambah mungkin sekitar 2 sendok saja, 2-3 sendok maksimal kayak gitu, jangan ditambah lebih dari itu. Asli Pak Bu, enak walaupun tanpa santan, tetap asoy. Demikian saja acara masak-memasak kali ini. Dan mulai hari ini saya berjanji kalau teman-teman saya itu mau datang bilang mau makan malam, saya nggak mau peduli. Karena sudah saya masakkan pun mereka dengan tega hatinya mencuekin saya. Bye-bye. Permisi, jangan lupa gunakan masker kalau keluar rumah. Permisi.